orang di luar Islam tidak mendapatkan surga Allah. Ini jelas, dan tidak usah maksain deh, wong mereka sendiri tidak mengharap surganya Allah. Kok aneh banget itu orang. Apakah orang muda meminta surganya Allah? Dia merasa punya Tuhan sendiri kok, urusan masing-masing. Kenapa Ustaz itu kok maksain banget itu? Wah, aneh banget itu orang itu, sakit dia itu. Orang Hindu Buddha nggak pernah berhayal, bercita-cita pengen masuk surga yang kita yakini kok dia. Mereka punya cita-cita masing-masing. Kenapa harus kita paksain? Dia aja tidak maksa kok. Orang Yahudi tidak maksa, orang Nasrani tidak maksa. Kenapa Anda maksa? Itu loh, katakan kepada dia. Itu orang sakit dia. Saya sedih dengan orang-orang semacam itu tuh. Apa maksudnya itu semuanya? Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keyakinan sendiri, urusan mereka. Mereka punya keyakinan dan mereka punya surga yang mereka hayal, yang mereka rindukan. Itu urusan mereka. Mereka tidak pernah merindukan surganya Nabi Muhammad kok. Selesai. Kenapa pusing-pusing? Adapun masalah kekafiran mereka, kafir itu maknanya adalah tidak masuk wilayah Islam imannya Nabi Muhammad. Kalau kurang jelas ayat yang selama ini dihafal oleh anak-anak kecil, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lah, ahlil kitab masuk kafaru kok enggak bisa, kayaknya enggak hafal ayat pendek ini ya, enggak usah jauh-jauhin anak yang mereka keluar. Sudah jelas orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya iman. Adapun kalau mereka punya khayalan hayal surga, urusan agama itu masing-masing, dan kita pun tidak boleh mencaci mengolok, nggak ada. Tapi keyakinan kita, surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dari umat Nabi Muhammad di zaman ini. Dan sebelum Nabi Muhammad memang belum ada Nabi Muhammad, ya ikut nabinya dong. Nabi Musa punya pengikut, dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa, yang ngikuti Nabi Musa. Nabi Isa pun yang ngikuti Nabi Isa, karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang yang mengakui Tuhan selain Allah kok masih punya keselamatan, punya surga, dia murtad. Tidak usah diragukan kali ini, murtad. Awas, hati-hati, ini yang dibahas ini, murtad. Bahaya sekali, sehingga orang nanti mengatakan kalau begitu aku tidak perlu lagi masuk Islam, sudah punya surga juga, ngapain? Bahaya banget, jangan dianggap remeh kalimat itu. Biarpun itu diucapkan oleh katanya ustadz gede, jubahnya imamahnya lebih gede dari yang saya pakai. Hati-hati, ini masalah keimanan, saya harus tegas begitu. Terserah siapa yang ngomong itu, karena ini keyakinan, tidak tahu siapa orangnya, saya tidak paham. Awas, hati-hati, murtad yang mengatakan semacam itu, bahaya, itu keimanan. Dan kalau kita mengatakan orang di luar Islam tidak masuk surga, ini bukan penodaan, mereka pun juga mengatakan yang sama kok. Kenapa kok pusing banget itu orang? Itu biasanya orang yang pengen berbuasa, pengen merangkul semuanya, merangkul orang di luar Islam, mencekik saudaranya sendiri. Itu orang. Ada Islam ngaco di akhir zaman. Islam ngaco, ngaku Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam. Dia murtad pemikiran ada, murtad akidah ada. Orang semacam itu murtad. Saya ulang-ulang, yang mengatakan bahasanya orang di luar Islam kok mendapatkan surga, keluar dari iman, keluar dari iman. Adapun kebaikan orang yang tidak Islam, apakah ada balasannya? Jawabannya adalah ada balasannya, tapi di dunia bukan di akhirat. Di dunia bukan di akhirat. Dermawannya orang kafir Allah akan balas, diberi rizki dan seterusnya, tapi di dunia nggak ada balasan. Di akhirat kebaikan nggak ada, karena kuncinya seperti yang Anda sampaikan, harus menjadi ahli la ilaha illallah. Ada tetangga yang non muslim tapi kok baik, Allah balas dia. Balasannya apa? Kita pun harus berbuat baik dengan dia kok. Dia akan dilapangkan rezekinya, anaknya dijaga, tidak sakit, ada balasannya di dunia. Allah maha kasih, Allah nggak akan zalim. Kalau di akhirat tidak, hanya ahli la ilaha illallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakinnya gini, awas siapapun yang ngomong jubahnya lebih gede dari ini, jangan dipercaya kalau mengatakan ada orang di luar Islam yang nanti di zaman ini ya masuk surga. Yahudi dan Nasrani ini pembahasan beda. Yahudi dahulu yang asli pengikut Nabi Musa alaihissalam ahli surga.
Pengikut Nabi Isa alaihissalam ahli surga. Tapi di saat ada perubahan, mereka telah buat kesalahan sendiri, keluar dari wilayah kemuliaan. Mereka itu pilihan mereka. Baik, orang Hindu tidak boleh kita musuhan dengan orang Hindu. Mereka punya khayal tentang surga sendiri, urusannya. Nggak usah ada paksain masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okay. Ini orang kita memang kadang-kadang suka aneh tuh, nggak tahu ini pemikirannya bagaimana. Wong dia sendiri pengen maksa masuk surga kita kok. Jangan masuk surga, masuk masjid kita juga nggak pengen bergaul dengan kita, nggak. Kok masih dipaksain oleh ustadz itu? Bukan ustadz lagi tadi katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga. Inilah keimanan. Ini kan bab akidah hari ini. Iman, iman, iman. Tapi ingat, kalaupun kita mengatakan saudara kita belum beragama Islam, bukan berarti jadi musuh kita. Awas, hati-hati. Musuh kita bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang Hindu, musuh kita bukan orang Buddha. Bukan. Musuh kita adalah orang yang mengganggu kemanusiaan dan menodai agama. Manakah non-muslim yang masuk surga? Agama Islam, Nasrani, dan Yahudi mengusung klaim keselamatan umatnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ditolak oleh ahlul kitab. Mereka mengklaim agamanya yang paling benar dan pemeluk agama yang selamat. Klaim umat Yahudi dan Nasrani yang merasa paling berhak atas surga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 111. Klaim Nasrani dan Yahudi atau surga itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Bantahan tersebut sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Adapun jalan keselamatan bagi umat non-muslim terdapat dalam sebuah hikayah yang diceritakan Tabari dan Asyuyuti. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi ternama, dulunya adalah pemeluk Majusi sebagaimana umumnya orang Persia. Dia lantas bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang mengajaknya menjadi pengikut Yesus dan mengajarinya kitab Injil. Suatu saat ketika sedang berkunjung ke Baitul Maqdis, sang pendeta berkata akan datang masanya seorang nabi pamungkas dari bangsa Arab. Dia berpesan agar Salman beriman dan menjadi pengikutnya bila berjumpa. Selain ada tanda kenabian di punggungnya, ciri lainnya adalah dia menolak sedekah tetapi menerima hadiah. Salman bersama temannya bernama Ibnu Malik kemudian berangkat ke Madinah. Mereka menjumpai Nabi SAW dan menceritakan tentang pendeta. Setelah Salman selesai memuji-muji mereka, Nabi berkata, "Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka." Salman merasa dunia gelap dan sesak dengan jawaban Nabi dan berkata, "Jika mereka menjumpaimu, mereka akan membenarkanmu dan mengikutimu." Lalu turunlah ayat, "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Nabi SAW lantas memanggil Salman, mengabarkan turunnya ayat tersebut dan bersabda, "Siapa yang mati mengikuti agama Isa dan mati di zaman Islam sebelum mendengar risalahku, niscaya dia dalam kebaikan. Tetapi siapa sudah mendengar risalahku tetapi tidak mengimaniku, dia binasa."